Jakarta, waktunya kita ngobrolin COVID-19. Saat ini saya berada di Kecamatan Pademangan yang masih jadi zona merah di Jakarta. Di episode kali ini kita bakal membahas bagaimana upaya tanggap dari Kelurahan Pademangan Barat dalam menangani COVID-19 dan menjadi gugus tugas percepatan penanganan RW terbaik di Jakarta. Plus, ada juga bahasan menarik soal pentingnya waspada terhadap kasus asimptomatik. Selengkapnya akan kita bahas bersama di episode ini. Saya sekarang sudah bersama dengan Lurah Pademangan Barat, Bapak Ruspandi. Yap. Nah, saya jadi penasaran nih Pak, bagaimana sih Pak penanganan yang dilakukan gugus tugas RW di Kelurahan Pademangan Barat untuk menangani COVID-19 ini? Oh iya, terima kasih. Tentunya ini kita laksanakan, kita sudah membentuk gugus tugas COVID di masing-masing RW. Dari RW 1 sampai RW 16, kebetulan di Pademangan Barat itu ada 16 RW. Kita tangani secara terstruktur dengan gugus COVID masing-masing RW, bekerja bersama-sama, melaporkan kepada Lurah, dan Lurah juga turun langsung ke wilayah, ke lapangan. Juga ada unsur samping, diantaranya ada Babin Kamtibmas, Binamas, LMK, FKDM, para pengurus RW RT itu kita bahu-membahu untuk menyelesaikan menangani kasus COVID-19 ini. Di antaranya yaitu kita sering mengadakan edukasi, sering memberikan pembelajaran kepada masyarakat, memberitahukan pakai masker, kalau kemana saja pergi gunakan masker, cuci tangan dengan air, dengan sabun pada air mengalir, dan jangan lupa jaga jarak. Kalau di DKI kan kita juga mengenal 3M ya kan. Kalau di Pademangan Barat kita mengenal juga secara familiar yaitu Mang Jaja. Artinya make masker, jaga jarak, cuci tangan yang bersih, ya itu. Kemudian juga yang selalu kita lakukan di masyarakat ini yaitu di samping kalau ada orang yang benar-benar terpapar COVID itu, secara itu ketua RW atau ketua gugus COVID itu melaporkan pada Lurah dan kita turun bersama-sama melihat tentunya dengan puskesmas juga. Setelah didata orang itu terpapar COVID, kita berikan isolasi mandiri di rumah saja, jangan keluar, maksudnya supaya memutus mata rantai. Tentunya orang tersebut yang ada di rumah ini kita berikan, kita suplai makanannya, jangan sampai dia kalau mencari makanan dia sampai keluar-luar sehingga bertemu lagi dengan orang, akhirnya terjadi kontak yang baru lagi. Saya tidak menginginkan adanya kontak yang baru-baru sehingga penyebaran COVID kemana-mana. Nah, kita juga lakukan PSBB, diantaranya kita selalu ke pasar-pasar. Nah, itu kita secara periodik kita lakukan semacam razia gitu bersama Satpol PP dan unsur Babin Kamtibmas juga. Apakah di pasar itu orang-orang masih pakai masker atau tidak? Nah, kalau orang kedapatan tidak pakai masker, kita adakan penindakan. Oke, terus Pak, sekarang Pak kondisi COVID-19 di Pademangan Barat itu seperti apa Pak kondisinya saat ini? Apakah sudah lebih menurun kasusnya dari yang sebelumnya dengan penanganan yang Bapak lakukan atau seperti apa? Oh iya, memang sih COVID di Pademangan Barat tuh kan kelihatan naik tuh seperti angkanya, tapi banyak juga yang sudah sembuh. Angka yang baru karena kita sering dari pihak puskesmas ini sering mengadakan tes itu swab test hampir setiap hari kita lakukan bekerja sama dengan puskesmas itu. Jadi setiap ada swab test itu pasti ada ketemu. Nah, itulah jadi banyaknya angka pertama itu dengan seringnya kita melakukan swab test. Tapi itu malah lebih bagus. Kita bisa tahu di mana itu sumbernya, di mana itu penyakit itu berada. Oke. Nah, ini kan kita sedang ada di bilik isolasi mandiri di Graha Sehat tadi kalau nggak salah ya Pak ya, namanya betul, Pak. Graha Sehat. Bisa diceritakan sedikit nggak sih Pak soal pembangunan ini atau penyediaan ini? Mungkin karena di Pademangan Barat banyak wilayah yang padat penduduk atau seperti apa Pak? Sarana atau tempat ini memang dibangun oleh pemerintah untuk fasilitas olahraga. Namun sebelum dipakai, kita bekerja sama ini atas izin dari pimpinan, Pak Camat juga sudah menyediakan ini tempat ini untuk bilik sehat ataupun untuk orang yang terkena COVID itu supaya dikarantina di sini. Ini sudah disediakan gitu. Oke.
Berarti bagus banget ya untuk kedepannya ketika mungkin ini sudah diresmikan bisa digunakan oleh warga ya Pak ya untuk penanganan COVID yang lebih baik lagi gitu ya. Tentunya demikian supaya kita lebih sehat lagi, lebih bisa menekan COVID yang ada di Padang Barat. Oke, terima kasih Pak. Oke, tadi kita sudah bahas tentang penanganan COVID-19 di wilayah Pademangan. Sekarang saya sudah bersama Dr. Oktaviana dari Dinas Kesehatan. Gini dok, belakangan ini kan ramai ya dok yang juga dibahas sama masyarakat bahwa banyak sekali yang ditemukan orang-orang asimptomatik atau tanpa gejala. Kenapa ya dok saat ini banyak banget kasus asimptomatik itu dok? Oke, terima kasih Mbak Tami. Memang kasus-kasus asimptomatik ini sekarang banyak di masyarakat dikarenakan pergerakan masyarakat kita. Karena kan sudah beberapa bulan di dalam rumah saja dan sekarang mereka kembali untuk beraktivitas dan mengabaikan terutama untuk protokol kesehatan. Dan kasus-kasus asimptomatik ini sebetulnya ditemukan banyak di Provinsi DKI karena kita semua di lini kesehatan itu melakukan active case finding atau penemuan kasus yang secara masif di semua kecamatan di DKI. Oke, lalu dok, itu kan tadi soal kenapa ya banyak kasusnya juga karena kita juga menjemput bola gitu ya dok ya dari segi puskesmas juga. Lalu bagaimana ya dok cara kita masyarakat Jakarta nih yang mungkin dalam keadaan yang sehat supaya tetap bisa berkomunikasi secara aman dengan antar sesama gitu dok, karena kan kita nggak tahu ya dok yang kita ajak bicara atau yang kita temui itu sebenarnya orang-orang yang justru asimptomatik gitu dok. Oke, gini Mbak Tami, sebetulnya yang paling baik adalah pada saat kita melakukan sosialisasi bersama dengan masyarakat atau dengan teman-teman juga, yang menjadi permasalahan adalah pertama, kita pada saat itu mengabaikan protokol kesehatan seperti pertama tidak memakai masker pada saat kita makan siang dan kita ngobrol. Nah itu yang membuat banyaknya kasus-kasus asimptomatik yang menyebabkan transmisi yang semakin besar. Itu satu. Terus yang kedua tidak menjaga jarak. Jadi pada saat kita ada di satu tempat, ya di satu ruangan yang lebih dari 2 jam dan kita tidak menjaga jarak, tidak memakai masker, hal-hal itu bisa menyebabkan transmisi dengan cepat terjadi di tempat itu. Oke, itu tadi tipsnya ya untuk warga Jakarta supaya kita tetap aman nih dari COVID-19. Nah, untuk update perkembangan COVID-19 di Jakarta ini seperti apa sih sekarang kondisinya dok? Ya, tadi seperti yang sudah kita diskusi ya di awal, COVID-19 di DKI Jakarta ini memang beberapa saat terakhir ini, beberapa minggu belakangan makin meningkat. Karena tadi banyaknya masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan dan juga terutama di kantor-kantor yang sekarang sudah mulai buka, hal-hal seperti ini mereka mengabaikan terutama pada saat mereka makan siang, makan pagi ya. Pada saat hal-hal seperti itu yang mereka abaikan. Untuk warga Jakarta yang ingin tahu perkembangan COVID-19 bisa mengaksesnya di mana ya dok ya? Itu di www.corona.jakarta.go.id sehingga updating ada setiap hari di website yang ada di Provinsi DKI. Oke, begitu dulu ya ngobrolin COVID-19 kali ini. Semoga informasi yang kita peroleh dari Lurah maupun juga dari Dr. Oktaviana bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Jangan pernah bosan selalu menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai jumpa di episode selanjutnya.